Anies. Kenapa harus maju lagi? Karena persiapan 2029. Jadi ini soal ambisi. Saya kebetulan agak banyak tahu tentang harta-harta Pak Prabowo yang dipakai oleh orang-orang untuk berjuang. Ketua umum partai, dia nggak pernah dipilih rakyat, tapi dia terlalu kuat. Dan kadang-kadang yang dipilih oleh rakyat datang ke dia nyembah-nyembah. Sowan ya. Itu nggak boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada tanggapan dari Bung Fahri Hamzah tentang pencalonan Anies di Pilgub DKI Jakarta yang kemarin capres kalah dan sekarang ke Gubernur DKI Jakarta. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oh, abang jadi Anies. Kenapa harus maju lagi? Istilahnya kalau bicara mantan capres itu kan di sini kan. Iya. Kalau mau jadi cagup ya kan itu kan di sini gitu loh. Karena persiapan 2029. Jadi ini soal ambisi. Soal 2029. Soal ambisi. Itu yang saya bilang, tolonglah Jakarta ini bebannya dikurangi dari yang begituan. Kasih kesempatan rakyat Jakarta tuh menikmati jalan yang tidak macet. Maksudnya yang jadi beban itu Anies atau siapa? Loh, gubernur kalau kerjaannya besok itu mau berkontestasi dengan presiden, maka dia akan membangun blok oposisi. Dia nggak ngurus kotanya. Case yang paling jelas itu soal naturalisasi atau yang sungai normalisasi. Normalisasi. Itu akhirnya itu kan semuanya di Menteri PU. Iya. Tapi kalau dia berantem soal presiden, tentu presiden bilang itu kenapa gubernur kayak begitu. Iya, udah. Secara natural akhirnya Menteri PU-nya bisa bilang wah itu dia nggak kooperatif. Iya. Kita maunya ke sana berdasarkan keputusan kementerian, dia maunya ke situ karena di situ banyak orang tinggal, dia bisa dapat suara. Kan begini kan nggak bisa dihindari, Pak. Makanya saya bilang kasihan warga Jakarta ini. Tapi kan Anies kan selama ini dikenal sebagai orang yang santun, Santun, dan baik. Ya. Mas Fahri. Ya soal santun dan baik itu soal lain, tapi kan soal berkelahi di Pilpres kan itu soal cita-cita dasar itu. Saya ingat ketika beliau berulang-ulang mengatakan pemilihan langsung itu ke wali kota atau ke tingkat 2 itu coba buka lagi notulen ketika Menteri Dalam Negeri dulu almarhum Rudini. Yeah. Saya kebetulan menginterviewnya. Yeah. Dia merasa undang-undang ini janggal kalau pemilihan langsung itu juga untuk gubernur. Itu dia sudah mengatakan bahwa ini tidak akan betul, tidak benar gitu. Jadi saya nggak baca itu, Bang, tapi feeling saya gubernur tuh pelayan pemerintah pusat. Betul. Ngapain dia Panjangan dikasih tangan mandat? pemerintah pusat di daerah kan? Jadi dia nanti dengan bupati dia ngomong begini, dengan wali kota, saya ini tidak ada kepentingan melawan Anda karena saya dipilih pemerintah pusat. Ya, betul. Saya nggak akan berkontestasi dengan Anda. Tolong kita bersatu membangun provinsi ini. Apa aspirasi Anda saya bawa ke pusat. Pemerintah pusat ada program ini. Ayo kita bersatu. Jalan Pak, daerah Pak. Ini nggak bottlenecknya banyak banget. Nah, ini yang saya kira harus kita kembali ke Kim Plus. Kalau PKS saja ikut di situ, dan yang lain-lain di luar itu ikut di situ, kan orang bicara bahwa konsesinya adalah posisi kabinet bagi kursi. Apakah betul seperti itu? Saya penganut presidensialisme, bahwa presiden tidak boleh dibergen. Hak prerogatif presiden tidak boleh dibergen. Karena rakyat mengamanahkan kekuasaan itu kepada presiden, maka hak prerogatif presiden itu harus berjalan. Gitu, dia mau kasih menterinya kepada siapa, ya kan? Yang terjadi pada Pak Jokowi kemarin tuh banyak Pak Jokowi yang tidak bisa kita salahkan. Karena kementerian itu terlalu diglendotin oleh partai politik, dan partai politik tuh menganggap itu tempatnya dia, sampai ada katanya di rapat kabinet menteri bilang gini, saya di sini bukan satu bos, saya punya 2 bos. Ketua umum partai saya juga saya adalah bos saya. Gitu. Kalau saya rapat kabinet nih ditelepon dia, saya pulang sekarang. Saya ikut Nah itu kacau, itu merusak presidensialisme. Kita mau presiden tuh jangan dibergen-bergen supaya keputusannya itu murni gitu. Totalitas lah. Nah saya kira itulah konteksnya, Pak. Jadi partai politik, karena ini sistemnya kacau, kan ada koalisi tiket, nggak ada di dunia ini koalisi tiket gitu ya. Tapi di kita ada, silakan. Tapi itu koalisi tiket, bukan koalisi yang dipilih oleh rakyat, pembentukan kekuasaan. Tetapi kan selalu harus ada reason bagi partai lain untuk bergabung di Kim Plus ini kan. Reason apa? Ya
mudah-mudahan saya ikuti jalan berpikirnya Bung Fahri. Mudah-mudahan presiden bermurah hati. Ya, boleh. Murah hatinya harus dapat tiket dong. Iya, itu bermurah hati. Iya, kan? Iya. Tapi jangan paksa. Oh, jangan paksa, Pak. Jadi itu juga yang jangan ngambek juga. Itu juga yang menurut saya perlu diatur ke depan, bahwa negara itu tidak dikelola oleh partai politik. Negara dikelola oleh elected official, oleh pejabat yang dipilih rakyat. Sebab karena yang dipilih rakyat itu presiden, anggota dewan, ya biar mereka yang ngatur negara. Makanya di Amerika, di negara-negara demokrasi yang matang tuh, kalau bicara koalisi bukan pertemuan antara ketua umum partai, tapi pertemuan antara mereka yang terpilih. Karena suara rakyat inilah yang digabungkan untuk menjadi bagian dari koalisi. Di kita ini ada ketua umum partai, ketua dewan apalah segala macam gitu. Dia nggak pernah dipilih rakyat, tapi dia terlalu kuat. Dan kadang-kadang yang dipilih oleh rakyat datang ke dia nyembah-nyembah. Sowan ya. Itu nggak boleh, Pak. Demokrasi di terpedo. Ini paham lah kita maksudnya. Ini baru ya. Gitu. Siapa sih yang dimaksud? Ya banyak lah. Kita perlu perbaiki lah ini. Karena begini katanya Bang Don. Nah, ini visi baru untuk. Iya, tapi kan soal visi tadi Bang Don cerita Mendagri Rudini kan, dan ternyata sampai sekarang itu visi itu masih cocok lah untuk dilaksanakan. Cuma perkara itu kan sekarang nggak bisa ini, karena kan kita tetap harus mengikuti pola yang. Ya, kita ikut pola yang ini sekarang. Usulan saya kemarin itu saya terus terang aja, saya kan me-WA ada salah satu stafnya presiden lah. Bang, saya bilang ini analisis saya. Dia bilang luar biasa. Dia bilang saya lapor ya. Dia bilang katanya dia lapor. Presiden tertarik. Cuman ini waktunya ada nggak gitu. Saya bahkan ngirim kayak naskah akademik. Ini kajian saya bilang gitu. Dia bilang bagus, ini bisa nggak kita solusi? Ada waktu nggak? Dia bilang gitu. Ya kalau sekarang nggak bisa, kan kemarin saya mintanya presiden perpu ya. Di perpu aja saya bilang. PSBY dulu pernah perpu pilkada menjelang pilkada kok. Saya akan mengusulkan kepada pemerintah baru, sudahlah gubernur nggak usah dipilih. Setuju. Jakarta terlalu banyak biaya juga. 38 ini kan ada pesta 500 58 pesta kan cuma diambil 38 kok. Nggak berasa itu ya kan. Pilkada gubernur aja kita ambil. Tapi pesta di tingkat bawah ya kan. Bahkan ada pesta di tingkat desa kan. Pemilihan kepala desa juga dipilih langsung. Biarin aja, tapi karena itu adalah pemilihan untuk memilih pelayan. Bukan politisi, ini politisi. Gubernur ini jadi politisi, terutama di gubernur yang besar-besar itu tadi. Makanya dengan bupati dan wali kota, macam-macam pengen bergen dengan presiden. Makanya ada kuis yang bunyinya apa bedanya pilkada sama pilkabe? Apa bisa jawab nggak? Bisa. Apa? Pilkada katanya kalau jadi lupa. Kalau pilkabe? Pilkabe kalau lupa jadi. Ini baru politis itu Len. Saya teringat ketika di kampanye itu di mana debat kan press. Soal kritik terhadap harta pribadi Pak Prabowo. Waktu itu kan soal tanah. Gitu. Beliau ini ngomong, ini saya kutip ya, kalau pernah mencicipi kekayaan orang yang halal, bersyukurlah. Jangan celah pribadinya. Kekayaan itu bukan aib, apalagi pernah Anda pakai. Legal dan halal lagi. Nggak etis banget sih. Terus terang aneh keberatan cara ente. Maksudnya Pak Anies nggak sopan. Yang punya badan mungkin diam, tapi yang tahu kan marah. Kira-kira yang ada di pikiran Anda, artinya kan Pak Prabowo, saya tahu juga bahwa Pak Prabowo pasti bantu Pak Anies ketika maju DKI, bukan? Saya kebetulan agak banyak tahu tentang harta-harta Pak Prabowo yang dipakai oleh orang-orang untuk berjuang gitu. Jadi ya sudahlah, kalau kita pernah dibantu agak banyak gitu, jangan dong berserang sesuatu yang kita sendiri pernah kan, kira-kira gitulah. Itu maksudnya tahu diri tadi. Ya, saya terbawa oleh suasana pemilu juga. Tapi udah lewat lah itu. Tapi maksud saya dengan Pak Prabowo itu mengikuti. Memang saya karena Pak lebih dulu membuat partai daripada beliau kan.
Saya bikin partai 98, beliau bikin partai 2006 ya. Jadi lebih dulu saya bikin partai dari beliau, dan ketika ada masalah saya dengan teman-teman di PKS, ya saya sudah punya armada gitu loh, sehingga kita konsolidasi gagasan baru di Partai Gelora itu. Kita nggak gabung dengan Gerindra tentunya karena ini sudah ada. Tapi menurut saya ke depan antara partai-partai layaklah sekarang mendiskusikan bagaimana kita mendesain sistem politik, partai politik dan kaderisasi nasional secara lebih terkonsolidasi gitu. Jangan dibiarkan kayak begini, kasihan. Dah, semua ada masalah. Banyak tadi saling sindir menyindir. Lagi beliau sampai menyindir masalah seorang pemimpin harus memuja-muja seorang ketua umum partai. Itu ada komen saya. Tulis di komentar siapa yang dimaksud beliau. Itu pesan Bung Fahri Hamzah untuk Anies Baswedan, sadar diri. Sadar diri. Nah, saya akhiri, tetap rukun, aman, jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.